Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali sama saya di Ahmad Sukari Channel. Channel yang membahas tentang media informasi, edukasi, tutorial dan lain sebagainya. Kali ini saya akan membahas terkait tentang adanya pembangunan PIK 2, di mana ada kontroversi pembangunan PIK 2. Juga ada perbedaan pendapat antara presiden terdahulu yaitu Pak Presiden Joko Widodo dengan presiden yang sekarang yaitu Pak Prabowo Subianto ya. Seperti apa perbedaan dan kontroversinya ya? Mari kita lihat videonya ya. Banyak aktivis politik bingung dengan Prabowo. Terkadang mau Jokowi, terkadang juga beda 180 derajat dengan Pak Jokowi. Pendapat saya pribadi, Prabowo ada kebalikan dari Pak Jokowi. Mengapa Prabowo beda dengan Jokowi? Pertama, kasus politik strategi nasional di titik 2 yang berpolemik antara Aguan dan Saididu, dan Prabowo memihak Pak Saididu. Kemudian buruh senior ya Pak Jumhur Hidayat undang untuk diskusi ke istana oleh Pak Prabowo terkait diskusi upah buruh. Dalam kasus PIK 2, beberapa menteri Prabowo menunjukkan proyek aguan atas PSN PIK 2 tidak disetujui Prabowo. Pernyataan menteri itu antara lain oleh Menpora tentang adanya tidak boleh adanya perumahan eksklusif. Pernyataan Mendes terkait tidak boleh ada kepala-kepala desa ikutan proyek pembebasan lahan, dan terakhir Menteri APR BPN Pak Nusron Wahid yang menyatakan bahwa PSN PIK 2 tidak sesuai dengan rencana. Bahkan Pak Menteri Nusron Wahid dalam pernyataan terbaru menyatakan PSN PIK 2 akan ditinjau ulang oleh Pak Prabowo apakah sesuai dengan 4 landasan pembangunan Pak Prabowo, yakni tentang kedaulatan pangan, ketahanan energi, hilirisasi dan giant seawall ya. Untuk pantai utara Jawa, dengan langkah tersebut kita bisa mulai membaca cepat atau lambat Pak Prabowo mengontrol permainan. Tentu saja tidak gampang atau tidak cepat untuk melihat perbedaan dan angka batas Pak Prabowo yang kalau memang ada tidak dia setujui dengan kebijakan bekas presiden sebelumnya. Setidaknya dalam implementasi kebijakan, Prabowo memilih bermain indah dengan berkali-kali menekankan patriotisme dan nasional interest. Dalam pidatonya di Peru misalnya, di hadapan berbagai kepala negara, Pak Prabowo mengatakan Indonesia memiliki tantangan karena banyak anak yang masih kelaparan dan miskin, dan saya Prabowo bertekad menghilangkan kemiskinan dari kekurangan gizi di Indonesia. Konsistensi pidato seperti ini oleh seorang kepala negara menunjukkan seorang patriot dan mementingkan nasional interest. Jokowi tentu tidak pernah pidato demikian, karena Pak Jokowi lebih bermain dengan konglomerat oligarki. Seperti kebijakan Jokowi membackup PSN yang terang-terangan pro oligarki. Secara politik, menurut Pak Dasko, Prabowo akan melihat peran negara dalam mengatur peruntukan lahan strategis seperti di pantai dalam rangka nasionalisme. Jokowi di lain sisi tidak pernah memakai istilah nasionalisme. Prabowo sebagai tokoh nasional sangat memahami peran buruh dan upah. Upah adalah instrumen keadilan sosial, kestabilan upah dan kenaikan upah sejalan inflasi adalah memanusiakan manusia. Dengan presiden mengundang pemimpin buruh berdialog, di mana ke depan kaum buruh bukan lagi sebagai alat produksi, bahkan dijadikan sebagai stakeholder pembangunan. Sementara para oligarki hartanya disimpan di negeri lain, hanya membawa uang expenditure masuk ke Indonesia. Capital expenditure ditaruh di luar negeri, salah satunya Singapura, sebagai penjahat ekonomi. Para oligarki tersebut meletakkan uang triliunan, ada indikasi malah lebih dari 11.000 triliun rupiah lebih, yang seharusnya bisa untuk membangun Indonesia. Dalam wacana internal istana, kita sudah tahu bahwa ke depan Pak Prabowo juga memberantas habis judi online.
yang berkembang pesat di era Jokowi. Kemudian proyek makan anak di bawah BDN Badan Gizi Nasional di tahun 2005 nilainya 71 triliun. Di tahun 2020 meningkat menjadi 200 triliun per tahun. Nah, di mana tahun selanjutnya akan terus meningkat. Tujuannya bukan hanya untuk makan siap anak, namun memaksa perputaran ekonomi di level terbawah untuk menjadi gerak cepat dengan adanya uang beredar baru di bidang pangan. Walau anggarannya hanya Rp10.000 per makan anak, ini menimbulkan banyak pertanyaan. Akankah ini memenuhi unsur kesehatan dan akankah nilai puluhan triliun itu penting? Jawabannya 70 triliun itu akan beredar di bawah. Dan hal ini sangat penting. Misalnya kita akan kalkulasi sederhana. Nasi per anak perlu 200 gram dalam satu kali serving food, atau sekitar 100 gram beras, di mana 100 gram beras adalah hanya Rp1.000 nasi per servingnya, dan ini harganya biasa. Maka berapa ton beras dibutuhkan yang akan mengambil dari petani sekitar, mengingat wilayah penyebaran dikawal di wilayah militer, yang mana militer Indonesia itu biasa memasak untuk tentara, sekarang untuk rakyat. Juga hasil rakyat seperti telur, ayam, sayur, pauk-pauk diambil dari petani sekitar. Setiap tahun triliunan akan berada di kalangan ekonomi terbawah, yaitu para petani, peladang dan peternak. Ini dahsyat efeknya. Demikianlah langkah-langkah strategi Pak Prabowo untuk membangun ketahanan pangan yang ada di Indonesia, dan ini jelas menurut saya bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Pak Jokowi. Semoga Pak Presiden kita selalu sehat dan semoga terus memimpin Indonesia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Oke, mungkin ini informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa ada manfaatnya, dan jika ini keliru saya mohon maaf, dan mari kita berdiskusi di kolom komentar untuk lebih memajukan lagi bagaimana Indonesia lebih maju lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.